Mas, Kanjeng Budi ada yang Iya? nanya, Hah? namanya Sulikan Arif. Oke, bisa nggak jelasin karma itu apa gitu? Wah, pengertiannya gimana Iya. tuh karma tuh? Saya jelasin yang gampang dicerna aja ya, jadi nggak mengikut definisi. Jadi karma tuh apa yang kamu perbuat itu nanti kamu dapat. Jadi perbuatan yang kamu lakukan baik atau buruk itu nanti ada hasilnya, hasil baik atau buruk. Misalnya saya bantu orang, tiba-tiba nanti saya dapat rezeki dari orang lain Iya, saat saya iya. butuh. Misalnya saya taruh karma baik. Jadi sebenarnya kenapa di agama dibilang ayo sodako dan lain-lain, itu sebenarnya numpuin karma baik itu. Nanti untuk keturunan ke bawah. Iya, 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 iya. Iya. Jadi seperti yang dilakukan Kanjeng Budi gitu, ketika ada orang minta tolong, ditolong gitu kan Iya. ya. Jadi konsep untuk menolong diri kita sendiri itu sebenarnya ya dengan cara menolong banyak orang. Iya, betul. Karena itu menabur karma baik gitu ya. Iya. Dan ini biasanya bisa nggak sih Kanjeng Budi, ketika orang tabungan energinya baik, kok baik, banyak gitu ya, bertumbuk sampai kemudian ke menembus batas level aman tertentu, itu terkadang akan muncul keajaiban-keajaiban di dalam dirinya orang itu gitu. Misal temanku gitu ya, karena dia yakin bahwa ketika dia berbuat baik sampai kemudian menembus batas level aman gitu, misal ada hujan gitu ya, dia bilang, oh nanti aku sampai tempat lokasi ini hujan berhenti gitu. Dan itu selalu presisi begitu di dalam hidupnya. Bisa nggak sampai seperti itu? Kalau itu beda lagi. Itu orang itu mungkin sudah ada kekuatan dari leluhurnya atau kemampuan lain. Oke. Kalau perbuatan baik ini dia tidaklah mengganggu alam semesta. Itu kan mengganggu alam namanya. Keinginan egois itu namanya. Saya makanya kan bilang saya tidak pernah lagi mau nahan hujan dan lain-lain. Itu kan egois. Hanya untuk keuntungan orang ini pesta, orang lain harus tidak dapat air gitu, Mas. Nggak mau ya? Iya, saya tidak mau itu. Itu melanggar ini alam. Tapi Jadi, pernah dulu. dulu pernah. Itu Karena pakai kan metode- dibayar metode dulu. apa Iya, gitu? bayarnya. Pakai metode apa gitu? Metodenya banyak. Kalau yang dari Islam ada ayatnya kan, Iya. Al-Kafi ya kalau salah itu. Nah, itu nanti digeser-geser. Kalau dalam hipnoterapi, jadi hipnoterapi yang paling hebat. Dia harus samain frekuensinya dengan awan tadi, sampai nanti terasa nyaman di dirinya, baru nanti dia mulai geser. Itu tanpa ilmu, hipnoterapi. Jadi pawang hujan tuh banyak ada. Nah kalau yang pawang hujan biasa dia pakai keris, jin, nanti dia hujannya berpindah. Lalu ada orang pakai mantra, hujannya berpindah. Kalau di kampung saya dia baca mantra, nanti dia gerakin pindah. Nah kenapa orang kan banyak bertanya kenapa kok bisa hujannya pindah? Kan itu dari Gusti Allah turunnya. Karena yang tugas nurunin hujan tuh ada petugasnya. Jadi Gusti udah supin semua alam ini, ada petugasnya. Jadi berbeda-beda aja. Dia kadang-kadang ada jin tertentu atau ada malaikat tertentu. Jadi dia bertugas nurunin hujan situ. Nah, ada juga kalau orang memiliki teknik Rogo Sukmo, dia akan masuk ke sono. Nanti dia ngomong, tolong bisa nggak hujan digeser. Jadi ada petugasnya. Setiap alam ini bukan, jadi orang lihat kan otomatis semua di alam ini. Tapi ada yang bekerja di situ. Kalau kita bisa lihat, gitu. Jadi tidak ada yang tidak bekerja. Makanya dunia kita ini penuh banget sama orang-orang goib-goib yang bekerja yang memang semua pekerjanya dari yang Gusti. Gusti Allah tuh punya sub-sub di bawahnya banyak. Gusti hanya duduk aja. Jadi semua tapi kalau manusia kan Gusti ada sendiri dalam diri manusia masing-masing. Nah, makanya kenapa hati-hati banget dalam mencipta. Kesalahan orang selama ini Pak Indra, dia mencipta. Karena ada roh yang manusia itu kan berasal dari Gusti. Jadi ada Gusti sendiri dalam diri mereka mencipta takdir mereka sendiri. Oh, manusia bisa menciptakan takdir hidupnya Misalnya, sendiri. Pak Indra bilang, wah ini saya harus ini nih, nyari ini nih, baru bisa mencapai 10 juta nih, subscriber saya, atau 20 juta. Iya. Bapak ciptain sendiri loh, takdir Bapak. Bapak harus sana sini berarti, itu 10 juta. Jadi itu orang nggak nyangka, misalnya, saya gaji segini, nanti mau beli ini paling gini, dia ciptain lagi takdirnya sendiri. Itu yang nggak bisa. Tanpa disadari itu. Iya, itu tercipta loh, karena adanya roh, adanya nur tadi dalam diri manusia, jadi cipta itu muncul. Berarti misal nih ya, misal sebelum tidur, Iya, seseorang nekat gitu ya. heeh, Aku ingin meninggal tahun sekian, heeh. hari ini, jam sekian, tanggal sekian gitu.
dan itu diulang-ulang terus. Mungkin nggak itu bener-bener bisa jadi kenyataan, atau mungkin geser sejam 2 jam bisa jadi nggak kalau Bisa. itu diulang-ulang terus? Bisa, saya jelasin ya, sebenarnya ini rahasia ya. Iya. Tar, saya pikir dulu ya, boleh diumum atau enggak ya, karena nanti orang dengar, semua orang tahu ciri khas sebenarnya rezeki itu bagaimana. Iya, iya. Jadi gini, manusia tuh ada alam bawah sadar. Biasanya alam bawah sadar tuh bisa dibentuk masa depan kita besok di saat kita mau tidur. Jadi di saat kita ngantuk banget itu, antara mau tidur dan nggak mau tidur, muncul karena perkataan apa yang akan dapatkan besok. Nah, itu sebenarnya selama ini yang dilakukan beberapa orang-orang pintar yang lain, tapi mereka nggak akan muncul. Nanti kan katanya ngikutin dalam dunia ini, tapi sebenarnya sama itu. Mereka kan pakai mantra. Bacaan mantra gini sebelum tidur itu jatuhnya sama sebenarnya. Itu menyuges diri, masukin rencanamu. Jadi, kalau dulu bapak saya bilang, ingat loh, kata dia, yang terjadi hari ini, cuma hari ini. Di saat kamu tidur, matahari udah tenggelam, itu udah lain cerita besok. Jadi, bapak saya nganjurin saya tuh, buang air besar tuh di 2 waktu. Pagi, subuh sekalian, sama malam sebelum tidur. Jadi, bapak saya bilang, kalau bangun tidur, langsung buang air besar, manusia di saat buang air besar, dia mencapai titik rileks, bener. Bisa mikirin apa aja. Saya rancang masa depan saya, hari ini saya mau bikin ini, mau bikin ini. Nah, lalu kalau malam hari, saya mau tidur, itu bapak saya bilang, buang air besar dulu. Buang air besar itu kan tuh rileks. Jadi buang air besar itu posisi rileks manusia paling rileks. Rileks, boleh sampai rokok-rokokan tuh. Ingat, cross check, hari ini apa yang udah kita lakuin. Ternyata tadi saya ngomong sama ini, misalnya nyinggung dia, langsung beresin. Ampuni aku, Tuhan, ampuni aku tadi nyinggung dia. Itu selesai satu case. Lihat lagi, tadi saya ada ini. Jangan. Itu kalau dibersihin terus, itu bagus sekali. Jadi kalau mau tidur, boleh bilang, besok rezeki datang sama aku banyak, besok aku sukses, daganganku rame. Dah, tidur. Gitu. Nanti di saat bangun tidur, kalau dia bangun tidur tiba-tiba tidak enak atau gimana, itu saya anjurin meditasi. Karena tidak boleh hari diawali tidak baik. Maksudnya tidak enak, kecut, marah, tidak bisa. Rezeki tidak ada aja saat itu. Begitu. Jadi mending meditasi dulu supaya kemudian kembali normal. Iya, karena manusiawi. Saat kurangnya tidur, kayak misalnya Pak Dodi kan jalan jauh, sana sini, kurang tidur. Ya kayak gitu, pengaruh pasti. Kalau saya siasatinya apa yang tubuh saya suka. Misalnya, saya suka wangi gaharu, saya bakar 1. Saya suka coklat, saya makan sebelum tidur gitu. Nah. Jadi, harus tahu setiap manusia tuh beda kenyamanannya apa. Iya. Dari jawaban Ki Budi tadi, berarti kan manusia itu punya kontribusi dong untuk menentukan dia mau usia pendek, dia mau usia panjang gitu. Sementara di dalam berbagai macam belief dikatakan bahwa mati itu yang nentuin Tuhan, bukan kamu gitu. Tapi kenyataannya, kalau misalnya andai kata kemudian kita dengan case tadi, kita bisa berkontribusi lewat suara yang diulang-ulang, direpetisi gitu, dan itu bisa terjadi. Gitu. Itu gimana itu kan? Jadi gini, kalau mau ngikutin takdir manusia benar, memang udah ada jalur takdirnya. Cuma hebatnya manusia ini diberi kebebasan untuk memilih di masa dia hidup. Jadi Tuhan itu ngasih kita kebebasan milih jalan kita. Misalnya, kalau orang ini mau milih meninggal cepat, kan dia makan aja yang tidak baik dan lain-lain, bunuh diri, itu kan menjadi cepat. Atau dia lakukan hal-hal yang ingin umur panjang, seperti misalnya kalau kayak di Hong Kong kan, atau di Cina, atau di Jepang, kan mereka panjang umur semua. Kita tanya, makannya sayur, ini. Jadi mereka tuh bisa untuk lakukan itu. Jadi manusia ini hati-hati banget karena ada daya cipta yang muncul karena adanya roh tadi dalam diri manusia yang berasal dari Gusti Allah tadi. Jadi dia punya power, daya ciptanya muncul. Jadi sebenarnya kita ini kalau mau ngeluarin potensi diri, bagaimana kita mengeluarkan potensi dari dalam itu. Makanya manusia ini mengerikan. Kalau semua terbuka, dia udah istilahnya memiliki kekuatan yang luar biasa di dunia ini. Karena itu kan berasal dari cahayanya Gusti Allah dalam diri dia tuh. Berarti kan pengetahuan semua kekuatan itu berasal dari sana.
Jadi Tuhan sebagai kecerdasan semesta, sebagai sumber dari segala sumber dan sebagai kekosongan yang absolut, itu punya kemampuan untuk mencipta. Nah, manusia adalah co-kreatornya berarti ya. Dia Kita- pencipta kedua setelah Tuhan. Iya, kita pencipta, kalau saya bilang yang gampang kecil-kecilan gitu. Iya, tuh. hidupnya sendiri. Meskipun itu adalah bahkan itu adalah kematiannya sendiri Iya. pun bisa dia. Iya, Oke, berarti sekarang kan ketemu jawabannya. Gak perlu kamu cari pesugihan, gak perlu kamu ke dukun gitu. Cukup ketika kemudian mau tidur atau dalam kondisi yang sangat rileks Iya. gitu ya. Ya udah, suarakan aja gitu kan. Apa yang ingin kamu capai? Yang penting kamu bener-bener selaras antara pikiran dan perasaan gitu kan. Nah, ketika itu kemudian sudah tidak ada sedikit pun keraguan di dalam ucapan-ucapan itu, berarti kan kita udah yakin secara utuh Kanjeng Iya, Budi. betul. Dan itu pasti akan terjadi seiring berjalannya waktu. iya. Jadi ini sebenarnya rahasia kemakmuran itu yang orang sampai bertanya ke orang pintar dan lain-lain. Satu, yang kedua, kunci utama lagi itu 24 jam kita beraktivitas atau tidur, kita harus tahu sela di mana tubuh kita mesti istirahat. Oke. Jadi tubuh itu kalau dia minta kita harus total drop istirahat, saat kurang enak, kurang nyaman, mulai hacim-hacim, mulai apa, itu artinya tubuh minta istirahat dulu. Biar dia ngambil alih pemulihan. Kalau kita paksain terus minum obat, paksain lagi, akan menimbulkan kerusakan di dalam organ tertentu. Jadi saya anjurin kalau tubuh udah ngasih tahu lemes, kadang-kadang kalau kayak lemes, orang kan untim, hantam vitamin, itu udah baik. Itu. Wah, banyak hal baru nih dari Kanjeng Budi. Ini ada teman yang tanya Kanjeng, sodakoh apakah bisa memutus karma yang buruk Kanjeng Budi? Sodako bisa, tapi sedikit sekali pengaruhnya, tidak bisa, tetap harus ketemu orang yang ngerti, karena ada beberapa simpul yang harus dibuka. Sodako bisa, tapi berapa banyak yang harus dilakukan? Karena sodakonya tuh harus sodako yang benar-benar, maksudnya sodako yang benar-benar tuh beda dengan sodako biasa. Jadi saya kasih tahu ciri khas sodako yang benar ya. Misalnya kita sodako, setelah orang itu menerima sodako, hati kita tuh bahagia banget, kayak bahagia banget. Nah, itu sodako yang benar. Nanti turun cahaya dari langit itu, warna putih, masuk ke dalam diri orang itu. Nah, di dalam diri kita muncul kayak, bahagia banget itu. Itu, habis itu kita 1 minggu kemudian nggak muncul lagi, nggak lengket lagi di pikiran kita bahwa kita udah buat baik ke orang. Cuma kan sodako sekarang, nanti duduk-duduk ngopi-ngopi, misalnya kita sama Pak Dodi ngopi-ngopi, misalnya Pak Hendra kumpul-kumpul bilang, ada teman bilang, saya baru nolong orang tadi sono. Ya, jadinya sodako bukan gitu. Jadi sodako hanya sodako yang tidak benar. Sodako yang benar menimbulkan keuntungan dalam diri batinnya dia. Jadi sodako yang benar membuat hati kita menjadi sangat Betul, damai, sangat tandanya itu bahagia sebenarnya. gitu ya. Iya, tubuh manusia tandanya itu aja. Oke, thank you. Nah, apa yang bisa memutuskan karma buruk gitu? Ada ungkapan 1000 kegelapan lenyap hanya dalam sekejap mata dengan kesadaran gitu. Nah, kalau terkait dengan karma buruk, menurut Kanjeng Budi cara memutusnya bagaimana? Kalau untuk memutus karma buruk, memang sebenarnya letaknya dalam kesadaran. Makanya saya bilang harus ketemu orangnya harus ketemu orang yang lebih mengerti, karena kita harus membuka kesadaran tadi. Jadi kesadaran itu sebenarnya magnet lengketnya karma buruk. Kalau dia bisa, ibaratnya manusia itu berada dalam tempurung. Karma buruk itu tempurungnya. Oke. Nah, kita sebenarnya teknik misalnya didoakan, ritual itu sebenarnya intinya cuma untuk membuka tempurung tadi. Gitu. Cuma karena orangnya kan ada orang yang spiritual. Kalau kita mau langsung kasih pengertian kan dia nggak terima. Tapi kalau kita bilang ini doanya, ini caranya, terbuka tempurungnya, dia lepas dari karma. Sebenarnya itu kesadaran membuat orang lepas dari karma. Jadi orang seperti Kanjeng Budi itu nggak gampang karena udah dijadikan sebagai figur otoritas. Jadi ngomong harus bener-bener hati-hati. Iya, ya. bener-bener hati-hati. Iya, harus bener-bener hati-hati. Kalau kayak saya ini kan udah disumpah kami di keraton, kelakuan, tindakan tuh ada hukum goib yang mengikuti. Jadi kalau saya nabur yang tidak baik itu terjadi dalam hidup saya sendiri. Ngebalik dia. Jadi saya hati-hati banget kalau berlaku apa segala macam hati. Misalnya kita udah terlanjur salah, ya tinggal minta maaf yang penting. Yang penting manusia tuh di saat dia berbuat dosa,
dia tahu bahwa itu salah, minta maaf, itu selesai. Dan jangan diingat lagi. Mau jatuh lagi ke situ, ya minta maaf lagi, selesai. Jadi yang susahnya ini, manusia ini selalu ada namanya roh yang gini terus. Kamu tuh kemarin udah buat gitu, padahal udah minta maaf. Penuduh. Roh penuduh itu di setiap manusia ada. Jadi yang harusnya maaf dari Gusti Allah sudah, karena dia pikirin lagi, jadinya muncul lagi. Ingat baik-baik, penuduh itu harus hilang dalam hidup kita. Kalau penuduh ada terus, selamanya kamu tidak akan keluar dari dosa itu. Menarik banget nih Kanjeng Budi. Selalu ada hal yang baru nih. Teman-teman jadi semangat semua, fan-nya jadi semakin banyak gitu ya. Thank you ya teman-teman semua yang hadir pagi ini. Kita menggali lebih dalam lagi tentang ini, apa tuh nama sosok unik dari Kanjeng Budi yang sekarang make nggak tahu tuh kalung apa namanya. Aku tadi mau Tensor. lupa terus tuh. Kalung apa sih Kanjeng Budi? Ini tensor, ini kalung hasil dari fisika kuantum, rumus fisika kuantum, jadi tensoring namanya. Jadi dia frekuensi Jadi ilmiah. beliau itu di samping agak klinik juga ilmiah ya, dikombinasikan ya. Ya karena kan yang datang ke tempat saya itu ada profesor, ada doktor, guru besar. Jadi mereka semua dari latar belakang ilmiah. Jadi kalau mereka datang ya saya bicaranya ilmiah. Saya tidak bicara misalnya kayak ada dokter dari mana nanya tentang, kan ada kedokterannya ada baru nih, meridian. Di kedokteran kan mereka masih tabu meridian itu apa. Itu kan berhubungan dengan cakra energi. Jadi mereka datang, saya harus bicara seperti pola pikir mereka. Jadi saya biasanya kalau nyalam orang, habis itu suruh orang tuh ngomong, di situ saya nilai orang tuh, mereka nih sisi mana, logika atau perasaan. Baru saya bicara di sisi mereka. Jadi nggak pukul rata saya orang logika saya bicara perasaan, langsung nutup dia. Tapi kalau saya masuk ke logika dulu, baru saya dorong sedikit ke perasaan, buka dia. Seperti itu. Enaknya kalau perspektif luas itu kita bisa menempatkan diri gitu. Iya. Oh ini naker orang gitu, bisa naker Betul. orang gitu ya. Iya. Oke, aku pakai pendekatan model begini. Iya. Gitu ya. Seperti Baik. itu. Cuman yang jadi masalah ketika orang mau sowan itu tidak koordinasi dulu, tidak janjian dulu, terus tiba-tiba datang gitu ya. Iya. Mungkin ya kasihan gitu kadang ya. Karena saya tuh Pak, kalau orang datang, dia udah ngomong keluarnya tuh, ya saya harus beresin sampai selesai Pak, sampai ini. Jadi kan waktu tidak menjadi masalah gitu. Iya. Jadi orang yang datang lain-lain nunggu bagaimana. Baik. Sedangkan itu waktu itu penting sekali soalnya. Iya. Kalau saat afirmasi sebelum tidur, apa harus diucapkan secara verbal Kanjeng Budi? Sebenarnya dalam hati bisa, tapi lebih baik verbal. Oke. Karena- Lebih baik verbal ya? Ya lebih baik verbal karena menggunakan jasad. Oh. Karena jasad harus tahu juga. Kayak saya ini kalau mandi pagi-pagi sekali sekitar jam 5-an atau jam setengah 5 itu, saya selalu bilang, terima kasih kakiku, sudah bantu saya bisa jalan sana sini, terima kasih tanganku, kalau nggak ada gimana saya mau makan dan lain-lain, terima kasih jantung saya, terima kasih mata saya. Pernah nggak Anda ucapin itu? Yang mereka udah dampingin kamu selama bertahun-tahun. Iya. Ini banyak teman-teman yang suka sekali nih penjelasan Kanjeng Budi. Gudang sebelah, makasih banyak. Mbak Kristanti, waduh. Ini fan-fannya baru semua ya. Luar biasa. Oke. Untuk menyelaraskan emosi Kanjeng Budi, Iya. gimana tuh rahasianya tuh? Supaya emosinya menjadi selaras gitu mungkin. Maksudnya emosi selaras tuh bagaimana? Jadi tidak ada penolakan ketika kemudian kita berdoa sesuatu gitu kan, biasanya kita kan berdoa 1000 kali, kita gagalkan 1000 kali pula gitu. Iya. Kok disangkane dari mana, mosok iso sih gitu kan. Nah kalau untuk berdoa saya pisahin dulu. Heeh. Kalau mau berdoa kepada Tuhan atau Gusti Allah, itu ingat baik-baik, jangan terlalu serakah dulu. Kenapa banyak doa orang nggak dikabulin? Oke. Jadi misalnya saya minta makan, ya fokus dulu. Ya Allah, saya minta makan. Itu aja diulang dulu sampai nanti makanan itu datang. Oke. Setelah makanan itu datang, baru minta yang lain lagi. Ya Allah, aku minta minum. Jadi kebanyakan doa orang-orang tuh nggak dikabulin karena terlalu serakah. Ya Allah, berikan aku rezeki. Ya Allah, ini berikan kesembuhan yang untuk ini. Jadi langsung naik 10-11 permintaan gitu. Nah, jadi itu yang biasanya jadi mentah. Gitu. Satu tujuan dulu. Makanya alif itu kan angka 1 alif. Satu tujuan dulu aja. Iya. Setelah tujuan itu tercapai, baru tujuan yang lain.
Itu rahasia doa sebenarnya. Oh, gitu. Sebenarnya yang saya nggak ungkap tapi udah terlanjur, udah saya Rahasia ungkapin doa ya. Iya. Bonus buat teman-teman. Rahasia doa itu satu tujuan dulu minta kepada Tuhan, dikabulin baru minta yang lain. Jangan serakah jadi orang. Makanya Alif itu lambangnya satu. Ya, ini teman-teman, karena masih banyak yang bingung mau sowan ke Kanjeng Budi belum tahu caranya, itu saya tulis di kolom komentar, itu nomornya admin. Silakan janjian sama Mas admin biar diatur waktunya gitu ya, dan nanti pasti akan ditemui sama Kanjeng Budi, atau yang mau telepon juga bisa gitu. Iya. Jadi sekali lagi udah saya tulis, saya sematkan, itu silakan di screenshot aja ya teman-teman ya. Nah, jadi ada resep doa yang ampuh dari Kanjeng Budi. Iya. Kalau berdoa tuh satu-satu dulu aja, Iya. selesaikan gitu, Betul. jangan langsung banyak gitu ya. Iya. Atau kalau misalnya bagi yang agak cerdas gitu, misalnya lama nggak dapet jodoh gitu, doanya ya Allah berikanlah aku anak yang cantik, anak yang tampan gitu kan. Punya anak kan mesti nikah dulu Iya. gitu kan, ya dapat Iya. istri bonus anak lagi ya Iya. kan? Agak cerdas itu. Kadang-kadang kan orang berdoa ngawur gitu. Soalnya ini Pak, berdasarkan penelitian saya dari awal dulu. Kalau saya kan berdoa tuh saya coba sendiri dulu. Misalnya, ya Allah saya butuh uang 15 juta. Nah, saya tuh coba Pak, berapa hari uang itu datang. Ternyata kalau saya misalnya iman saya, keyakinan saya itu turun, 1 minggu saya baru datang. Nanti kalau misalnya saya yakin sekali, 3 hari dia bisa datang. Oke. Nah kalau waktu itu pernah saya butuh uang 10 juta, saya tidak ada penghasilan toh, saya tidur, saya bilang ya Allah, saya butuh uang buat makan dan lain-lainnya nih, jumlahnya sekian, saya butuh uang sekian juta. Habis itu saya tidur, saya bangun tidur langsung masuk uangnya. Jadi penting sekali tahu keyakinan kita tuh seperti apa, karena keyakinan manusia tuh turun naik. Tapi keyakinan powerful banget memang Kanjeng Budi. Iya. Kalau saya biasanya untuk naikin keyakinan tuh saya ingat yang lalu. Yang lalu tuh Gusti Allah kabulin, saya masukin situ. Jadi memori yang lalu tuh membuat saya yakin. Gitu. Terus mintanya itu ya 15 juta tuh aja. Nanti kalau kamu perlu apa-apa tuh ya sudah terkumpul di situ gitu. Nah, jadi satu aja dapat baru yang lain lagi. Seperti itu. Jadi yang diceritakan Kanjeng Budi itu sangat saintis sebenarnya. Jadi glory from the past itu menjadi sebuah jembatan agar kita merasa percaya diri, menjadi orang yang kita diciptakan sangat sempurna. Aku dulunya berhasil ini, berhasil itu, berhasil ini. Muncul kepercayaan diri yang sangat luar biasa, sehingga pada saat kita berdoa nggak ada keraguan, doanya sudah menjelma menjadi sabda mungkin, karena basisnya tidak lagi kekurangan, basisnya adalah sebuah kesadaran bahwa aku adalah co-kreator gitu. Udah beda lagi, sudah tidak lagi ngemis basisnya, tapi memang benar-benar dia sabda gitu. Mantap. Jadi sebenarnya rahasia kita hidup itu banyak rahasia ya kalau sama saya yang diungkapkan ya. Iya. Jadi rahasia hidup ini kan kami dapetin dari bertapa tenangin diri. Jadi sebenarnya kita ini sebuah pencipta kecil yang ada di dunia ini. Oke. Jadi kita bisa menciptakan apa yang kita mau. Sudah tahu kalau dirinya pencipta kecil, tapi pergi ke dukun terus kalau ada masalah tuh gimana tuh? Kurang pinter atau bodoh tuh? Kurang pintar. Kurang pintar. Iya, mungkin dengan mendengar ini mereka mulai berpikir, mulai mencerna. Jadi perkataan saya ini itu menjalan seperti frekuensi, itu akan menggetarkan kesadaran mereka. Pasti itu menggetarkan. Mereka mulai kepikir, mereka mulai merenung, mereka bilang itu. Itulah pentingnya mereka nonton ngaji Rasul. tapi nggak mungkin deh punya fans sangat banyak, ya kan? Terus kemudian omongannya enak didengar, masuk ke relung hati. Itu kalau tidak ada tirakat-tirakat tertentu kayaknya nggak masuk akal deh. Mungkin ini efek dari bertapa dan menikah dengan gaib atau gimana sih kira-kira? Sebenarnya minta sama gaib itu tidak terlalu mempengaruhi. Enggak. Tidak. Bertapa? Malah kalau orang nikah dengan gaib, dia tidak punya kekuatan dalam dirinya, dia bisa tergerus, maksudnya terikut mereka. Kita sebagai manusia itu diberi kesempurnaan luar biasa oleh Gusti. Jadi kita yang harus kontrol mereka. Nah, kenapa begini sebenarnya? Karena saya tidak mau ikut dalam batasan manusia. Saya harus melewati batasan itu.
batasan manusia tadi yang membuat kita hanya dalam tempurung saja. Gitu. Saya tidak mau. Jadi, di saat Anda punya keinginan lepas dari batasan, Anda akan dapat rahasia baru. Saya mau seperti Nikola Tesla. Dia bilang, rahasia dunia ini sebenarnya hanya nyangkut tertutup di pikiran kita aja. Kalau kita bisa lepasin pikiran kita, semua tuh jadi arti. Begitu. Jadi, saya pernah buktiin. Saya bilang sama orang yang datang, tanaman ini sama kamu baca Al-Fatihah, mana yang hidup? Orangnya baca Al-Fatihah, ternyata kan ada namanya kinelogi, kinestetik tubuh manusia, itu mengikuti. Nah, saya coba di tubuhnya, tidak bisa punya kekuatan. Harusnya Al-Fatihah itu kalau dibuka hidup. Dia seperti cahaya langsung menyeliputi. Nah, dia tidak. Saya bilang, coba bagaimana kalau saya bicara sama tanaman ini, saya minta dia ber-Al-Fatihah, dan nanti saya minta daunnya sedikit dirobekin, kasih ke kamu. Dia bilang, coba. Saya bilang, wahai daun, mohon kamu ber-Al-Fatihah, nanti saya robekin sedikit, boleh nggak saya minta? Terus dia, setelah dia selesai Al-Fatihah, nanti keluar sinar di tanaman itu, saya petik, saya kasih dia. Habis itu di tubuhnya jadi kayak energi besar. Lalu dia bingung, loh, kenapa gitu ya Kanjeng? Kok saya, makanya sebenarnya kalau manusia ini semua bismillahnya hidup, Al-Fatihahnya hidup, nggak ada orang susah. Nggak ada orang yang pergi ke dukun. Sekarang sholat dari kecil. Misalnya orang sholat dari kecil. Nah, saya umpamain aja. Pak Hendra punya teman dokter. Wah, ngobrol terus, nongkrong bareng, dia cerita kerjaannya dan lain-lain. Akhirnya terimpartasi ke Pak Hendra. Pak Hendra ngerti tentang kedokteran. Mulai cuci tangannya ngikutin kedokteran. Terimpartasi dari temannya tadi, karena dia cerita terus kan. Nah, kita sholat nih, ketemu Gusti, menyatu dengan Gusti, terus tiap dari kecil sampai tinggal. Nah, pertanyaan saya, sudahkah terimpartasi dari sifat Gusti kepada kita? Kalau belum, kita renungin lagi. Salahnya di mana? Gitu.